Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Manusia dengan segala aktivitas dan keterbatasannya senantiasa kita atau orang lain berbuat kesalahan yang membuat ketidaknyamanan pada sesama. Bisa saja kesalahan tersebut karena perbedaan pendapat atau pandangan, atau dalam berinteraksi sosial kadang tercetus senda gurau yang menyinggung satu sama lain. Hal ini adalah sifat fitrah dari seorang manusia. Manusia tak akan luput dari kata salah, yang disengaja maupun tidak, yang besar maupun yang kecil. Nah, atas dasar sifat manusia itu, kita harus berusaha untuk melakukan introspeksi diri setiap waktu agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi, dan juga kita harus berusaha melatih diri kita sendiri untuk memahami dan memaafkan kesalahan dari orang lain. Faidah keutamaan sifat maaf bagi seorang mukmin disebutkan dalam sebuah hadis. Idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin fayaqul Ainal afuna 'anil nas halummu illa rabbukum khudu ujurakum wa haqqa 'ala kulli muslimin da'afa ayyudkhilahumul jannah, yang artinya jika hari kiamat tiba terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang dahulu di dunia memaafkan kesalahan sesama manusia? Datanglah kalian kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu, dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Hadis riwayat Ad-Dahak dari Ibnu Abbas. Berkaca dari hadis tersebut, maka kata maaf bukan hanya dibutuhkan oleh orang yang berbuat salah, tetapi lebih jauh lagi. Sifat pemaaf sangat menguntungkan di akhirat nanti bagi sesiapa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana mungkin kita berkeras hati untuk tidak memaafkan kesalahan orang, padahal kita nanti akan bersedia berlutut dan menyembah Allah agar Allah mau memaafkan kesalahan kita. Nah, apakah kita ingin Allah tidak memaafkan dan mengampuni kesalahan kita? Jika ingin, maka mulailah kita melatih memberi maaf kepada orang lain, karena begitu pula lah orang tersebut sangat berharap maaf dari kita. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha mengetahui semua kesalahan kita pun adalah yang Maha mengampuni. Allah tahu apa yang ada di dalam relung hati kita saat berbuat kesalahan, tetap mau memberi maafnya. Sedangkan kita yang tidak mengetahui relung hati orang lain saat berbuat salah atau membuat tersinggung kepada kita, mungkin saja kesalahan tersebut tanpa kesengajaannya atau bukan kesalahan, hanya kesalahpahaman. Sungguh manusia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat terbatas atas setiap kejadian dalam hidupnya. Dengan kita ringan memberi maaf, jiwa jasmani ruhani kita tetap sehat, menjaga aura positif dalam setiap aktivitas keseharian kita, agar kita tidak terbebani dengan hal yang tidak fana. Langkah-langkah produktivitas kita akan sangat ringan, nyaman jika kita mudah memaafkan. Nah, di sisi lain, pada diri pribadi kita harus menguatkan diri sendiri agar selalu berbuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika bergaul dengan sesama, kita harus belajar dan pintar-pintar menjaga perasaan rekan atau keluarga kita. Dalam pekerjaan dan tatanan formal bermasyarakat, kita juga harus taat pada peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar kita tidak berada dalam posisi orang yang meminta maaf. Karena hal ini kaitannya pertama adalah hablum minanas,
di mana pemberian maaf dari seseorang yang kita singgung itu adalah penting di hadapan Allah. Yang kedua, setiap tatanan bermasyarakat ada aturan legal formal yang harus kita patuhi dikarenakan adanya hukuman yang tersemat jika dilanggar. Ini beda konteks dengan sifat maaf tadi ya, karena tujuannya untuk mendisiplinkan manusia dan tidak semena-mena dalam melanggar peraturan yang ada. Sebagai penutup, saya sampaikan firman Allah tentang keutamaan menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.